Ya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas topik impor garam dan capaian swasembada. Kita akan coba lihat pandangan dari sisi industri pengusaha makanan dan minuman Indonesia. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Adi S. Lukman, Ketua Umum KAPMI. Pak Adi masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, silakan. Ya, dari informasi yang kami sampaikan tadi di awal perjumpaan kita di hari ini, Pak Adi, Ya, untuk di kuartal ketiga 2020, ini izin ya, impor yang diterbitkan juga tidak sesuai ini. Eh, ya, Artinya mengalami kekurangan begitu, Pak Adi. ya, Pemenuhan kekurangan nanti dari mana? oke. Jadi kalau kita lihat rekomendasi awal dari Rakortas, itu sebetulnya jauh lebih tinggi rekomendasinya sekitar 550 ribuan ton. Kemudian Kemenperin mengeluarkan rekomendasi 532 ribu ton selama 2020. Nah, baru dikeluarkan itu total berarti sekitar 422 ton. 422 ribu ton. Nah, ini kurang kira-kira sekitar 20% kalau dari rekomendasi perindustrian. Saya melihat industri mamin, saya optimis tetap tumbuh positif. Kemarin Q2 saja masih positif 0,22, kemudian Q3, Q4 pasti jauh lebih baik dengan program pemulihan ekonomi pemerintah ini. Nah, industri bumbu-bumbuan, industri mie instan, dan juga industri lainnya, itu saya lihat mulai meningkat di Q3, Q4 ini dan tidak ada penurunan. Nah, saya berharap ini bisa dipenuhi. Apalagi kita harus antisipasi produksi garam tahun ini turun drastis sekali menurut perkiraan. Jangan sampai terlambat membuat kebijakan sehingga akan mengganggu industri ya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, kalau untuk kebutuhan mutu, kami tidak ada alternatif dalam negeri karena selain kekurangan produksi volume dalam negeri juga kualitas belum bisa siap. Apalagi yang diupayakan oleh Kemenko Marves bersama PT dan PT Garam itu baru siap tahun 2021-2022. Itu pun jumlahnya juga belum memadai. Nah, mau tidak mau keniscayaan kita harus import, Mas David. Baik. Jadi ini harus diantisipasi. Nah, kami mengusulkan kalau bisa di dalam bulan September ini maksimum sampai akhir September kita harus review benar-benar dan kalau perlu diadakan verifikasi ke industrinya, ketersediaan stok di mana, kemudian kebutuhan industri mamin seperti apa. Kami siap karena kami siap ada data-data dari anggota yang membutuhkan jumlah cukup banyak. Ada satu perusahaan yang butuh hampir 100 ribu ton, ada yang 70 ribu ton, dan lain sebagainya, seperti itu. Tadi Anda katakan, Pak Adi, ini kondisi ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, begitu. Ketika mengalami kekurangan, apakah memang benar ada satu kondisi, Pak, ini garamnya betul-betul tidak ada sama sekali, dalam hal ini kekurangan begitu. Ada kondisi seperti itu tidak, Pak Adi? Pernah terjadi tahun 2018 gitu ada beberapa industri yang sempat berhenti kira-kira 1 mingguan. Dan kemudian pada saat itulah keluar PP yang baru sehingga kemudian dikeluarkan rekomendasi dan segera diimport dan akhirnya terjadilah bisa mulai lancar lagi. Nah, kita tidak berharap itu terjadi karena akan sangat mengganggu perekonomian kita. Baik, sejauh ini kekurangan yang didapatkan selain dari tahun 2018, pemerintah juga memberikan respon yang cukup cepat. Ya, dari Kemenperin, Kemenko Perekonomian sangat cepat sekali memberikan respon dan mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi lagi seperti itu. Kita tidak ingin berdebat dalam hal ini, kita ingin fokus bagaimana pemulihan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Baik. Pak Adi, dari sisi kebutuhan, tadi pun juga sempat Anda jelaskan begitu untuk industri makanan minuman yang masih terus bertumbuh meskipun mengalami pengurangan di kuartal kedua di 2020. Artinya nih tengah pandemi COVID-19, kebutuhan garam kemudian juga industri mamin masih terus bergerak, Pak. Ya, paling tidak dengan pertumbuhan positif itu kan artinya paling tidak volume itu hampir mirip dengan volume tahun lalu. Tahun lalu itu juga sekitar 500 ribuan lebih import garamnya untuk industri aneka pangan ini. Jadi kami berharap tidak ada penambahan dari tahun lalu, tapi jangan sampai kurang gitu. Karena awal tahun itu kami kekurangan, akhirnya kami dipinjami stok dari kebutuhan garam yang lainnya, dari kebutuhan industri kertas.
itu izin importnya diberikan atau dialihkan ke aneka pangan karena pada saat itu secara agregat pemerintah sudah tidak bisa memutuskan menambah jumlah import. Nah, kami berharap ini bisa dilakukan hal yang sama karena kami dengar ada industri-industri lain seperti industri tekstil, industri penggaram yang pakai penggaram yang lainnya itu agak turun omsetnya sehingga mudah-mudahan kalau mereka punya izin import ini bisa dialihkan ke aneka pangan supaya tidak mengganggu devisa kita. Kita sadar bahwa kita harus menjaga devisa supaya tidak terlalu banyak keluar ya. Tapi kebutuhannya sangat mutlak sekali, tidak bisa ditawar gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Baik Pak Adi, Indonesia yang dikenal memiliki jalur pantai yang cukup luas Pak dan cukup panjang begitu. Sementara kita masih tergantung kepada impor garam. Bagaimana GAPMI melihat kondisi ini? Ya, kebetulan saya dilibatkan di Kemenko Marves sebagai salah satu tim untuk garam ini. Dan kami lihat upaya pemerintah sudah cukup banyak untuk menambah lahan penggaraman yang sekarang sedang masih dilaksanakan di Jawa Timur dan di NTT. Saya sudah lihat beberapa investor sudah masuk ke sana, paling tidak sudah ada sekitar 3-5 investor sudah siap di sana, dan permasalahan lahan juga sudah dibereskan, dan bahkan sebagian sudah mulai membangun dan mulai produksi. Nah, kemudian yang tadi saya katakan juga ada pengolahan baru di Jawa Timur atau di Gresik itu yang oleh PT Garam bekerjasama dengan BPPT. Nah, upaya-upaya ini harus terus kontinu dilakukan dan kami mendukung ini. Dan sepanjang ketersediaan dalam negeri ada, tentunya industri pangan akan menyerap itu gitu. Ini yang kita dorong, tapi ini harus konsisten terus, menambah terus, dan tidak bisa dikatakan jumlah pantai terpanjang semua bisa menghasilkan garam. Karena garam hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu yang memenuhi persyaratan, mulai dari kadar NaCl-nya, kemudian cuaca, dan lain sebagainya. Ya. Selain dari tahun ini agak rawan sekali karena ternyata biasanya produksi garam itu mulai bulan Juli, tahun ini masih hujan di daerah-daerah Madura dan lain sebagainya, sehingga ini kelihatannya mundur di Agustus baru produksi, dan ini yang rawan sekali kalau menurut saya. Baik, selain dari jumlah produksi Pak Adi, bagaimana dengan kualitas begitu? Tadi Anda katakan dari sisi impor ini masih sangat dibutuhkan karena untuk dari sisi lokal ada kadar-kadar tertentu yang belum memenuhi standar ini, terutama untuk menjaga kualitas dari produksi untuk industri makanan dan minuman. Penekanannya dari sisi kualitas Pak. Kualitas memang sangat disayangkan karena sebagian besar dari produksi Indonesia tahun-tahun lalu yang sebesar 2 juta lebih itu kebanyakan masih grade C yang mana tidak bisa memenuhi untuk industri aneka pangan. Mereka selain dari kadar NaCl-nya rendah, kadar airnya tinggi, impuritiesnya juga tinggi. Nah, ini yang disayangkan. Oleh sebab itu sebenarnya upaya pemerintah ini kalau bisa yang grade C ini bisa dinaikkan untuk menjadi grade B atau bahkan ke grade A supaya bisa dipakai gitu. Nah, ini yang upaya-upaya ini perlu dilakukan. Saya kira tidak bisa bekerja sendiri, harus dengan Pemda, dan petani juga harus mau rela untuk melakukan perbaikan ini. Nah, ini upaya-upaya yang harus dilakukan. Karena sebenarnya kalau menurut saya teknologi itu bisa dipakai, banyak teknologi untuk meningkatkan itu gitu. Hanya perlu upaya bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Dalam peningkatan kualitas ini Pak Adi, terutama untuk paling tidak menyamai kualitas dari garam impor begitu. Apakah ini berkaitan dengan teknologi Pak, atau lebih kepada sumber daya manusianya dalam hal ini? Pertama tentunya karena alam juga, kedua karena teknologi. Dan ketiga mindset dari petani garam kita sendiri ya, ini juga penting ya. Seperti di Australia itu sebetulnya produksi garam itu di atas garam, jadi dasar dari lahan garam penggaraman itu sudah garam itu sendiri. Kalau kita kan dasarnya adalah tanah seperti itu. Nah, saya pernah mengusulkan, saya tidak mengerti secara teknologinya, tapi saya melihat kenapa tidak dibuat di lahan-lahan garam itu ditetapkan aja, misalnya pemerintah selama 1 tahun mensubsidi petani
garam yang dihasilkan tidak boleh dipanen, sehingga ini menjadi dasar meja garamnya, meja penggaramannya. Nah, kemudian tahun kedua baru mereka memproduksi garam di atas garam itu gitu. Nah, ini pasti kualitasnya akan jauh lebih baik. Kemudian air bahan bakunya juga diolah terlebih dahulu supaya kadar-kadar impurities lainnya yang tidak diharapkan itu bisa dikurangi dengan proses kimia dan lain sebagainya. Kemudian salinitasnya dinaikkan gitu. Nah, ini yang atau istilah kalau di tekniknya itu derajat Bowman-nya dinaikkan, sehingga ini akan menjadi bahan baku yang bagus, masuk meja garam yang bagus, kualitasnya saya yakin akan bagus gitu. Baik, Pak Adi, menarik. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu, Pak Adi, di segmen selanjutnya. Nanti kita Ya, akan coba bahas, Pak, di luar dari kebutuhan garam, kemudian juga bagaimana perkembangan terkini dari industri makanan minuman pasca baik, pandemi dari COVID-19, kemudian juga targetnya sampai dengan akhir tahun di 2020, Pak Adi. baik, Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa baik. tetap bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.